Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah putra daripada Nabi Zakaria yang kehadirannya sangat didambakan oleh ayah dan ibunya untuk meneruskan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Jadi Nabi Yahya ini memang dilahirkan dari seorang ibu yang mandul. Artinya mandul ini sudah lama nikah, sudah sampai tua, sampai nenek-nenek, tapi tidak punya anak. Tetapi dengan doanya Nabi Zakaria dan istrinya itu terus berdoa kepada Allah siang dan malam, dan doanya apa kemarin? Rabbi la tadarni faradau wa anta khairul warithin. Dengan doanya itulah akhirnya dikaruniai anak yang kita baca, yaitu barusan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Kemudian Nabi Yahya sejak kecil dikaruniai ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bakti luar biasa, tidak sombong dan tidak pernah durhaka. Begitupun siang dan malam ia rajin beribadah kepada Allah. Dan Nabi Yahya dikenal sebagai orang yang ahli dalam agama dan hafal kitab Taurat. Hafal, bahkan dikenal juga Nabi Yahya ini penyayang daripada hewan, penyayang daripada tumbuh-tumbuhan, penyayang bunga-bunga. Dia senang menanam tumbuh-tumbuhan, merawat bunga, merawat pohon-pohonan yang indah. Kemudian Nabi Yahya pernah menggagalkan rencana pernikahan seorang raja Palestina. Saat itu seorang raja penguasa Palestina merencanakan untuk menikah dengan kemenakan sendiri, yaitu Herodia. Herodia sangat senang karena akan dinikahi oleh seorang raja. Tetapi Nabi Yahya alaihissalam melarangnya karena bertentangan dengan syariat kitab Taurat dan Zabur. Menikah dengan anak tiri itu dalam kisah yang lain. Jadi tidak boleh menikahi anak tiri. Dengan keputusannya itu membuat raja menjadi murka. Raja tidak menerima keputusan itu dan dia berusaha untuk membunuhnya. Kemudian usahanya berhasil. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam terbunuh dan meninggal dunia pada usia 30 tahun. Ini kenapa Nabi Yahya terbunuh? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi dan Rasul juga manusia sama seperti kita, tetapi bedanya para Nabi itu ahli ibadah siang dan malam, sangat taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap kedua orang tuanya, sayang terhadap sesama makhluk, dan sayang juga terhadap lingkungan. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berbuat baik kita kepada sesama manusia.